Dipilah tuh yang bolak-balik mandir mobil segala setan aja kita nggak pernah publis. Ya, ini buat mayat aja kepada larang. Gimana aturan? Silakan menolak, tapi itu sudah melanggar aturan. Ancaman pidananya lumayan Pak, 1,5 bulan. Untuk penolakan sebenarnya warga itu tidak tahu menahu, hasilnya dari developer itu tidak mengasih info ke pembeli. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, insya Allah akan dipermudah juga urusannya oleh Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, media RW 20 hadir untuk memberikan informasi-informasi di wilayah RW 20 Desa Cikahuripan, Kabupaten Bogor. Waktu kepada Bapak Sodik dari Ketua MUI Desa Cikahuripan untuk hari ini, Sabtu tanggal 28 Agustus tahun 2021. Diadakan pertemuan antar kepala dusun dan para ketua RW perumahan yang ada di wilayah Desa Cikahuripan, dan dihadiri juga oleh aparat desa yang diwakili Bapak Sekdes beserta Bapak Babinsa, Ketua BPD Desa, serta Ketua MUI Desa Cikahuripan, Bapak Ustadz Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bertempat di Aula Masjid Darussalam, Puri Harmoni 7. Pertemuan malam ini membahas tentang akses ke TPU Cibugis melalui perumahan Puri Harmoni 9 Extension. Karena seperti telah diketahui, sebelumnya terjadi penolakan dari warga Puri Harmoni 9 Extension, bila perumahannya dijadikan akses ke pemakaman. Kita senantiasa diberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Maka, dalam pertemuan ini, para tokoh masyarakat Desa Cikahuripan ingin mendengar langsung dari warga Puri Harmoni 9 Extension, yang diwakili oleh Ketua RT dan Ketua RW serta tokoh masyarakat Puri Harmoni 9 Extension, perihal sebab penolakan dan mencari solusinya. Alhamdulillah. Jadi sekarang solusinya bagaimana? Tentunya manusia itu tidak lepas dari musyawarah, jalan terbaik. Kalau sudah musyawarah, ya kita bertawakal kepada Allah. Yuk kita bersama-sama pecahkan masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf tidak hadirnya Bapak Kepala Desa ini, dan kami di sini mewakili daripada Bapak Kepala Desa dan pemerintahan Cikahuripan. Yang saya hormati Ketua Dari MUI dan aparatur Desa Cikahuripan, telah memberikan saran dan harapan melalui sambutan awal, agar ada solusi yang baik dari permasalahan ini. Bapak Kadus Firman, yaitu Sehingga warga Desa Cikahuripan, khususnya warga 14 perumahan yang ada di Desa Cikahuripan, dapat memakamkan di TPU Cibugis bila ada warganya yang meninggal dunia. Alhamdulillah hadir Pak Yedi untuk memusyawarahkan terkait dengan akses jalan yang menuju TPU Cibugis. Pemerintahan desa sudah berupaya dari awal Pak, ini yang kedua kalinya Bu RW ya, musyawarah. Yang kedua kalinya yang diselenggarakan oleh para kadus kali Pak ya, dan tempatnya di PH 9 ini, PH 7 ini. Nah, terkait dengan akses jalan
menuju TPU Cibugis. Kita juga harus punya akses sendiri, Pak. Nah ya, berarti akses sendiri kita hanya satu-satunya aksesnya yang lewat di PH 9 ini. Ya. Jadi intinya tadi mengamanatkan sekali lagi Bapak Kepala Desa, mangga dirembukan, mangga dimusyawarahkan. Ketika ada titik temu, oke, semua setuju, Kepala Desa tinggal membangun, Pak. Walaupun memang hanya pembangunan sebentar, yang penting bisa dilewati oleh mobil ambulans. Ada keputusan yang diambil untuk langkah selanjutnya. Yang dulu ada FKPC ya itu yang tahu sebenarnya gitu ya, timbulnya itu gitu. Jadi mungkin ntar ada rekan-rekan mungkin dari ya FKPC yang bisa atau menambahkan sejarahnya ataupun apanya untuk makam ini itu. Jadi mohon secara detail mengenai alasannya ini gitu. Kalau merasa dirugikan ya harus ditunjukkan di mana kerugiannya itu dan berapa nilainya. Jadi kami siap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam arti kalau memang ada kerugian dari pihak sana, ya selama itu bisa dibuktikan kerugiannya di mana dan nilainya berapa, mungkin dengan jumlah warga yang banyak ini mungkin bisa lah kita akan mengganti. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Berikut kita simak penjelasan dari warga Puri Harmoni 9 Extension. Perkenalkan, saya RT 003 Extension PH 9 Extension. Untuk penolakan sebenarnya warga itu tidak tahu menahu, hasilnya dari developer itu tidak mengasih info ke pembeli. Kemarin warga sudah saya tanya satu-satu, ternyata tidak ada yang pertama akad atau perjanjian di atas materai dengan developer, tidak ada. Pak, Bu, ini akan jadi jalan akses ke Cibugis. Itu permasalahannya. Jadi warga itu menolak seperti itu. Nuntut ke developer, ternyata jawabannya sama. Emang tidak menjelaskan, dari developer tidak menjelaskan, Pak, ke warganya. Jadi warga itu menolak karena dilalui ambulan, karena banyak risiko anaknya yang trauma katanya, ada yang takut. Untuk sejarahnya Cibugis sih saya nggak tahu menahu, Pak, mohon maaf istilahnya karena saya juga baru. Jadi kalau akses jalan itu benar-benar saya nggak tahu menahu kalau yang itu. Cuman warga saya mengeluhkan seperti itu. Terus traumanya apalagi diancam dengan orang-orang yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung aja ya, Pak. Ini saya ini meluruskan nanti yang tadi dimaksud oleh RT saya itu. Ini, Pak, mungkin kalau menurut saya bukan orang ini berniat jahat ya. Tapi waktu itu saya sempat lihat dari Cibugis itu kan ada beberapa orang lagi bersih-bersih di atas, babat-babat rumput, pembakaran itu lahannya dibersihkan. Mungkin di pemakamannya, mungkin dikira ibu-ibu dari PH 9 itu mereka orang-orang jahat seperti itu. Memang saya sering melihat seperti itu. Karena warganya juga dengar. Kalau di pemakaman di pembawaan itu kita tahu karena saya di foto dikirim. Nah warganya sendiri bilang datang ke lorong itu karena kalau itu mungkin itu aja, itu aja ibu-ibunya ya, Cang Periko mungkin yang tahu ininya. Itu Pak Wawan ya, Pak Wawan blok A4 ya. Nah itu Pak Wawan yang warganya kebetulan ibu-ibunya ada di situ, mungkin Pak Wawan yang bisa menjelaskan. Sebenarnya sih saya juga nggak begitu paham. Yang saya tahu memang waktu itu lagi ada ya. Sebenarnya sih saya juga nggak begitu paham ya masalah ada yang memang disamperin atau mungkin dalam artian diancam, karena dari saya sendiri nggak ada info
Tapi yang saya tahu info itu memang mereka lagi ada kerja bakti, dan mungkin sebagian orang itu lewat di PH dan extension karena mungkin takut muter lewat Cibubis nggak bisa, makanya dari situ. Tapi apakah itu memang benar atau tidaknya saya juga belum begitu paham, Pak. Untuk masalah yang Pak Pian infokan, memang itu dari warga yang dari A34, bukan dari lorong saya sendiri. Karena yang dari A34 kan ada korlamnya sendiri. Kebetulan untuk saat ini tidak ikut hadir di sini, Pak. Itu aja, Pak. Makasih. Begini Pak RT ya, yang saya tadi ngomong maksud itu yang awal aja saya mah. Kalau yang saya Ibu RW tadi Bapak omongin saya juga nggak nyambung, bingung saya nih. Tidak menyambung, tidak dengar, dan tidak ada laporan ke kami tentang warga yang kata Bapak, Ibu-ibu ada yang ngancam. Nggak ada sama sekali omongan sampai ke saya. Cuman yang saya sampaikan tadi, yang pertama dulu ada fotonya, kan Bu RW dipanggil oleh kami ke desa, dan ada Pak Adi perwakilan kecamatan. Kenapa itu Pak Sekdes, Pak Camat ngomong ke saya sampai diblokir pakai pagar yang ke arah mau dibikin jembatan itu Pak yang dimaksud, bukan yang tadi Bapak itu. Nah, iya itu yang di ujung itu. Nah itu kan maksudnya itu kan kita dalam musyawarah, kenapa belum ada apa-apa kok, sedangkan dari sini sampai Cibubis kan lewat air, kenapa sampai diblokir? Kan nggak ada mungkin orang lewat kan, itu kenapa sampai diblokir, dan itu viral Pak, sampai kecamatan, ke medsos, Pak Camat dipanggil dari atasannya, sampai ke saya, Bu RW diundang. Kalau sampai hari ini pas itu tidak diblokir, mungkin akan ada dari Pol PP kan, alhamdulillah kan Bapak ngeser saya langsung, itu yang dimaksudnya itu Pak, bukan yang tadi saya sampaikan Bapak. Saya nggak nyambung juga itu, nggak nyambung Pak itu Pak ya. Pertama itu mengarah habis itu karena izin Pak, penolong itu izin ke saya, Pak warga saya ada yang kena COVID, ini mau saya tutup dulu sementara. Iya maksudnya gini, kan itu Pak di ujung, kenapa di ujung ke air ditutup? Kan nggak mungkin Pak, ke air kan? Jadi pas lorong itu masih jadi pas antara lorong sini sama sini itu emang ditutup. Itu tidak ada pembicaraan ke situ Pak dulu, hanya pembicaraannya nggak boleh untuk sarana jembatan gitu aja, nggak ada yang Bapak tadi sampaikan seperti itu, kami nggak ada. Jadi kalau setahu saya dulu itu izinnya ke saya, Pak RT, saya mau bikin portal dari ujung jalan sampai ujung belakang, karena posisi udah mulai banyak warga, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya Pak, silakan. Habis itu makin kesini ternyata COVID ini makin parah di kita, akhirnya ditutuplah jalan itu, karena di lorong itu sudah ada 3 atau 4 waktu itu yang kena, akhirnya ditutup. Jadi biar tidak ada yang mondar-mandir aksesnya, niatnya lorong itu cuma itu Pak. Habis itu makin kesini ternyata Oke. akses jalan Udah, paham maksudnya. Jadi gini, kita duduk di sini ngundang Bapak Kadus, Bapak RW, tidak membahas masalah yang itu ya Pak ya. Tidak membahas itu. Masalah pengancaman itu tidak, bukan itu yang kita bahas duduk di sini. Kita duduk bareng di sini karena waktu itu tuntutannya begini. Sebelum waktu mau ada Pak Lurah, emang waktu itu saya ngadep ke Pak Kades langsung. Waktu kejadian di BCI ada yang meninggal, waktu itu ada problem tidak boleh lewat sono, tapi hari itu tetap dibolehkan dengan musyawarah dulu karena udah nyampe sono. Itu terjadi. Nah, dengan masalah itu saya menghadap ke Pak Kades, kita ada masalah begini. Oke, kita bangun. Nah, Pak Kades tanpa itu dia langsung mengukur ke sana ya Bu RW. Itu inisiatif Pak Kades. Tuh, ya. Setelah kejadian Pak Kades di situ, ini jelas Pak. Ini masuk medsos. Ya. Bupati langsung tahu bahwa di situ pelang ada tulisan menolak jalan akses makam TPU, itu dijelas. Ya. Oke, itu udah terselesaikan karena Bu Bupati waktu itu
tolong menginstruksikan tolong itu dibuka dulu. Pak Camat juga dibuka. Karena belum ada itu apa namanya? Akses ke sana, belum digunakan gitu loh. Masih wacana kan waktu itu. Nah, jadi itu oke, akhirnya dibuka ya. Jadi udah selesai sampai situ. Kita tidak membahas masalah yang Bapak tadi ya. Jadi kita satukan visi, satukan prinsip kita duduk di sini ini tujuannya untuk apa sih? Gitu. Untuk apa? Undangan jelas. Kita membahas solusi jalan keluarnya bahwa pemakaman itu bisa kita gunakan. Gitu. Karena untuk sementara ini tidak bisa digunakan karena tidak ada akses untuk ke situ karena kita ada kali, Pak.